Kan setelah Banteng banyak tertusuk panah, enak kondisinya gimana? Wah, kita tetap solid. Teman pelaku industri seni ketemu saya. Dia tanya, Kang Punten, sahanu ngadesain baliho anu background warna pink ungu. Kenapa? Saya bilang, Punten ya Kang, Punten. Itu anjing banget. Jadi gondrong seperti ini menjadi sesuatu yang keharusan bagi saya supaya keren dan serem. Supaya Korea lah. Memberikan mandat Nah, gitu bahasanya. kepada Ono Surono untuk mencalonkan gubernur atau wakil gubernur. Jadi fleksibel PDI Perjuangan dengan opsi tadi. Saya bisa di nomor 1, bisa di nomor 2, termasuk dengan siapa nanti akan berpasangan, kita juga harus menyiapkan beberapa opsi. Ya. Termasuk mungkin saat ini Golkar misalnya opsi RK di DKI atau di Jawa Barat, terus misalnya Gerindra, kalaupun Gerindra sudah pasti, Kang Deddy Mulyadi pasti opsinya kan di wilayah calon wakilnya Kang Deddy kan itu. Banyak kesamaan antara saya dengan Kang Deddy menyikapi dengan persoalan Jawa Barat. Nah, terkait dengan Koalisi Indonesia Maju yang di Jawa Barat, ya apabila mereka terbentuk, ya jujur saja Kang Mega PDI tidak mau juga jadi penonton kan itu. Nah, sehingga kita pun melakukan komunikasi dengan P3, dengan PKS. Halo Tribuners, kalian sedang berada dalam podcast Mata Lokal Memilih Tribun Jabar bersama saya, Mega Nugraha, jurnalis Tribun. Kali ini kita kedatangan newsmaker terkait momen politik Pilkada Jabar. Ada Pilkada Wali Kota Bupati dan ada Pilgub Jabar. Nah, untuk membahasnya kita sudah kedatangan Pak Ono Surono, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat. Hatur nuhun. Sami-sami, Assalamualaikum Kang Mega. Nah, jadi teman-teman yang ngelihat baliho-baliho di beberapa daerah, ada yang ngomong siga John Wick, siga David Naif, Jamal Mirdad gitu. Jamal Mirdad, Antonio Banderas di jelmana di dia. Gitu kurang lebih. Gitu. Namanya Mang Ono Surono, saya nyebut Mang Ono lah gitu, Pak Ono. Gitu biar egaliter. Gitu. Sehat Pak Ono? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus Mang Ono ini orang Indramayu, arsitek lulusannya, dulu kuliahnya arsitek ya, Mang? Dulu sempat di Trisakti, tidak lulus. Ngelanjutin ke Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon, lulus. Lulus arsitek. Mang Ono orang Indramayu, arsitek, jadi tukang ngurus nelayan lah sebenarnya, Mang. Organisasi kemasyarakatan pertama saya di Himpunan Nelayan. Ya, nelayan lah seputar dunia kelautan Pantura, Indramayu ya. Terus jadi anggota DPR 2004. 2004. 2004 sampai 2008. Kemarin juga kan masuk. Alhamdulillah, asup ke provinsi. Oh, ini turun gunung. Ya, tos cekap 2 kali di DPR RI, tos 10 tahun. Di Komisi 4. Komisi 4. Turun gunung, atau kayak cuan-cuannya beda bener. Nah, eta ya anggota DPR kan Komisi tugas 4. fungsina sarua DPR RI, DPD provinsi kabupaten aya anggaran, legislasi, pengawasan, atanapi kedudukan keuangannya benten. Oh, benten. Oh, jadi salah. Jadi meskipun turun ke Jabar di DPRD, di DPR RI, kan bahasa halusnya mah. Pastilah Kang Mega, kan DPR RI legislatif yang paling tinggi. Yes. Statusnya itu pejabat negara. Nah, DPRD provinsi, kabupaten kota bukan pejabat negara. Jadi bukan pejabat negara, Bukan. Kan kita bagian, kalau DPRD kabupaten dan provinsi bagian dari pemerintahan daerah. Bukan pejabat negara berarti. Bukan. DPR RI pejabat negara. Jadi psikologisnya beda ntar. Beda pasti beda. Sombongnya juga sih beda. Beda. Jadi turun. Nah, Mang Ono ini kemarin nyalon di Dapil Jabar, Indramayu, Cirebon. Iya. Jumlah raihan suaranya 152.373. Kok hafal? Oh iyalah.
googling. Googling. Betul. Gitu. 3 kursi. 3 kursi. Sebelumnya? 2 kursi. Jadi mau turun ke Indramayu, namanya jadi 1 kursi. Betul. Oke. Ya hatur selamat atas raihan suaranya. Nuhun. Mungkin gitu. Nanti dilantik DPRD Jabar. Dilantik rencananya tuh 2 September ya. 2 September. 2 September. Oke. Nah, ini mah kabel hubung Mang Ono ka dieu kan. Jadi ini teh ngomongin pilkada. Bagaimanapun juga Mang Ono kan ngatur nih beneran sebagai ketua DPD PDI Perjuangan Jabar. Ada beberapa daerah. Sejauh mana sekarang dinamikanya? Kita sudah selesai di tahap penjaringan. Ada 149 bakal calon kepala daerah, wakil kepala daerah di Jawa Barat yang mendaftar. Sudah pula dilakukan fit proper test dan saat ini sedang digodok di DPP dan sebagian atau 18 kabupaten kota sudah diberikan surat tugas. Ya. Sisanya lagi proses dan surat tugas itu untuk konsolidasi partai, untuk menjalin komunikasi dengan partai politik dan juga mencari pasangannya, dan yang ketiga membuat strategi pemenangan lah seperti itu. Jadi kita nunggu untuk kabupaten kota itu tersisa 9 lagi. Oh, 9 daerah. Oke. Dari 27. Dari 27. Target menang di mana? Bukan ya potensi atau target juga. Paling tidak kita menargetkan di sekitar 12. Oh, 12. Yang kita kepala daerah. Dan mungkin ada 6 wilayah yang mungkin kita di wakil kepala daerah. Jadi totalnya kita punya target di 18 kabupaten kota. 18. Dan itu pun akan terus kita update. Saat ini kan Kang Meda di bawah ini kan sedang menjodohkan antara calon pasangan, ya, terus komunikasi dengan partai politik. Ya paling tidak nanti kita akan lihat lagi misalnya di pertengahan atau akhir Juli. Akhir Juli. Ya pasti di akhir Juli itu setiap partai akan memfinalisasi. Karena kan kalau Agustus sudah persiapan pendaftaran 27, 24 ya. 27 sampai 29. Itu ngomong-ngomong, sorry, yang 12 daerah mana wae emang? Hah? 12 daerah. Ya misalnya yang saat ini kita punya incumbent. Oke. Indramayu, Cianjur, Pangandaran, Tasikmalaya. Terus kita punya Kabupaten Cirebon. Kita punya Majalengka. Oke. Sudah berapa tuh? 6. 6. Kita punya Kota Bekasi. Kita punya Bandung Barat. Lalu kita punya Kabupaten Bekasi. Oh, Bekasi ada. Terus kita berharap di Kota Depok. Oke. Nah, terus kita berarti mana lagi tuh? 12 lah Tasik udah ya. Kuningan. Oh, Kuningan. Ya kan, Kuningan. Terus mungkin kita akan juga coba bagaimana Bandung Barat. Oke. Nah, Bandung Barat ini agak bergunjingan juga nih kemarin. Ya, karena rame kan? Rame. Hengki katanya incumbent nih, kurang gimana lagi untung Mas di Bandung Barat. Milih ke Blitar gitu. Ke Blitar, ya, ngapain sih? Belum belum. Keputusan nanti kan setelah rekomendasi. Jadi kita pun masih akan mengkaji, apalagi kemarin juga ada beberapa lembaga survei sudah merilis hasil survei di Kabupaten Bandung Barat. Ya intinya kan kita harus realistis saja. Siapa memang yang dikehendaki oleh rakyat, walaupun masih berdasarkan survei. Oh, ini bakal jadi pergunjingan juga Bandung Barat, karena kok bisa sih mau-maunya kemudian Banteng ngelepas kandangnya. Ya kalau kan? masuk ke Blitar, lepas juga kan? memang. Ya kan, tapi di Bandung Barat bisa lepas. Iya, kayaknya. Bisa lepas. Tapi ngomong-ngomong kemarin setelah Banteng banyak tertusuk panah, enak kondisinya gimana? Wah, kita tetap solid. Ya, tetap solid, walaupun memang kursi ya harus turun memang. DPR RI turun 2, dari 13 menjadi 11. Provinsi dari 20 menjadi 17, lalu kabupaten kota dari 207 jadi 200. Tapi kan adalah yang
PD Perjuangan punya teman juga gitu kan, banyak juga yang Yang turun. turun ya. Gerindra dari 25 ke 20 gitu kan, PKS dari 21 ke 19 gitu kan, ada temannya juga. Iya, betul. Balas. Teman Golkar naik, PKB naik, Ini terus P3 naik, bener 100% kan P3 naik iya. kan. Cuman kan apa namanya, Mang Ono mah kebagian rugina Kumaha? karena dari 2008 kan biasanya PDIP sok nyalonkan sendiri nih untuk pilgub, ya Leres. kan? 2008 Memenuhi ketentuan minimal jumlah kursi. jumlah kursi. Ini Leres. bagian apesna mungkin. Apasna Kudu kada berkoalisi. kayak kudu koalisi jeung partai Iya. lain gitu. Nah, ngomong-ngomong kan kemarin itu Rakerda DPD PD Perjuangan di Cirebon menetapkan Mang Ono jadi bakal calon gubernur Jawa Barat dari PDIP. Yes kan? Memberikan mandat Nah, itu bahasanya. kepada Ono Surono untuk mencalonkan gubernur atau wakil gubernur. Jadi fleksibel. Oh, fleksibel. Fleksibel. Nah, ini bagian ramena. Ini bagian ramena. Nah, sejauh mana sekarang dinamikanya? Jadi Kang Mega di Jawa Barat ini kan keseret-seret masalah DKI ya. Sehingga saat ini kan belum ada partai yang sudah memastikan akan berkoalisi dengan siapa dan siapa figur yang muncul. Nah, jadi misal antara Golkar dan Gerindra kan, Pak RK katanya di DKI, terus terakhir rame kembali ke Jawa Barat. Nah, terkait dengan Koalisi Indonesia Maju, informasinya juga akan dibentuk kan di 2 provinsi dan beberapa provinsi lainnya. Nah, sehingga kan tentunya kita sudah komunikasi dengan Golkar, dengan Gerindra, ya. Ada satu misalnya hal, karena mereka juga bagaimana mematangkan Koalisi Indonesia Maju, makanya selalu mereka menyampaikan pokoknya menunggu arahan dari pusat. Ya tentunya kan itu pun yang harus menjadi ancang-ancang kita, ancang-ancang PD Perjuangan khususnya di Jawa Barat, sehingga kami pun juga akan melakukan komunikasi dengan hampir seluruh partai, dengan P3 sudah, dengan PKS sudah, dengan PKB sudah, ya terus ya mungkin yang lainnya bisa menyusul, yang belum kan misalnya dengan Demokrat belum. Dengan Nasdem, dengan Kang Saan ya sudah teragendakan, ya sudah teragendakan. Ya kita pun ya terus melakukan komunikasi, nah sehingga kan PD Perjuangan dengan opsi tadi, saya bisa di nomor 1, bisa di nomor 2, termasuk dengan siapa nanti akan berpasangan, kita juga harus menyiapkan beberapa opsi, ya. Termasuk mungkin saat ini Golkar misalnya opsi RK di DKI atau di Jawa Barat, terus misalnya Gerindra, kalaupun Gerindra sudah pasti, nah, Kang Deddy Mulyadi pasti opsinya kan di wilayah calon wakilnya Kang Deddy kan gitu. Nah, soal itu kan kemarin Mang Ono kan sempat ketemu di Subang tuh, ketemu Kang Deddy, spill lah dikit, apa pembicaraan? Sudah, kan udah lama sih memang, tapi kan kita juga pengen tahu lah sedikit. Ya kalau dengan Kang Deddy kan kawan di Komisi 4 ya dulu waktu beliau jadi pimpinan, saya jadi anggota, dan waktu itu beliau kan masih di Golkar. Ya sering bicara diskusi terkait dengan Jawa Barat. Waktu itu kan misalnya sudah awal misalnya Pak RK di 2018 terpilih, 2019 Kang Deddy jadi ketemu saya, 2020 misalnya, ya kita sering diskusi terkait dengan perkembangan Jawa Barat. Bicara terkait dengan isu pertanian, perikanan, lingkungan hidup hutanan di Jawa Barat, terkait dengan Citarum Harum, bicara terkait dengan alih fungsi lahan pertanian, penggundulan hutan, ya kan? Galian C yang merusak kawasan hutan, sampai terkait dengan masalah perikanan, misalnya bagaimana ada beberapa dampak dari industri migas juga yang nelayan kecil juga terdampak, ya banyak diskusi lah. Sehingga banyak kesamaan antara saya dengan Kang Deddy menyikapi dengan persoalan Jawa Barat. Nah sehingga pertemuannya kemarin itu bukan sesuatu yang baru kita diskusi ekspor terkait dengan Jawa Barat, tapi mungkin karena masuk pilkada jadi rame kan gitu, jadi rame, dan ya ada beberapa hal yang kita sama-sama berpikir Jawa Barat harus jauh lebih baik ke depan.
kondisi saat ini kan sedang tidak baik-baik saja. PHK di mana-mana, 42 perusahaan ya, terutama tekstil yang sudah tutup. Ada perusahaan yang besar-besar juga akan tutup, pindah kan ke Jawa Tengah kan gitu, ke Kendal, Batang dan sebagainya di sana. Sehingga angka pengangguran kan sangat tinggi. Ya, angkatan kerjanya apalagi 7% dari 70% nih pengangguran di Jawa Barat itu angkatan kerja. Nah, jadi banyak diskusi terkait dengan Kang Deddy yang sudah berniat untuk maju. Ya tentunya ya sebagai anak bangsa ya kita harus saling mendukung kan gitu. Adapun terkait dengan apakah pasti ya baik Kang DM misalnya atau saya kan pada akhirnya kan DPP juga yang memutuskan. Itu bisa sorangan. Iya. Kita punya orang tua. Punya orang tua. Gitu, dijodohin, paksa. Nah juga sih nggak paksa ya. Dijodohin, dipaksa, nanti akibatnya nggak baik. Terus kita pingin menikah, ya, terus orang tua tidak setuju, terus kita memutuskan kawin lari juga capek lah lari-lari terus kan gitu. Jadi antara calon pasangan dengan orang tuanya harus nyambung. Ya itu yang mungkin saat ini juga kita sedang berproses ya. Kan Agustus kan 24, 27, 29. 24 itu pengumuman. 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 Nah, pendaftaran 27 sampai 29. Berarti sekarang mah 3 hari. Menuju kental, namun sebelumnya masih cair bisa berarti kan menuju kental benar ya, Mas? Ya, makanya kan gini, itu dengan Kang Deddy, ya dengan Golkar juga kita ketemu ya. Nah, terkait dengan Koalisi Indonesia Maju yang di Jawa Barat, ya, apabila mereka terbentuk, ya jujur saja Kang Mega PDI tidak mau juga jadi penonton kan itu. Nah, sehingga kita pun melakukan komunikasi dengan P3, dengan PKS. Karena kalau Koalisi Indonesia Maju itu terbentuk, berarti kan menyisakan PKS, PDI Perjuangan, PKB, P3, Nasdem. Nasdem. Ini bisa untuk dibuat 2 pasang bisa. Misalnya PKS, PDI. Terus Nasdem, PKB, P3 kan bisa 2 pasang. Maka akhirnya bisa 3 pasang. Dibikin 2 pasang pun bisa. Gitu. Mereka gabung menjadi satu, ya di luar koalisi mereka bergabung menjadi satu. Atau bahkan bisa ada kemungkinan 4. Apabila Ridwan Kamil ke Jawa Barat, bisa 4 pasang. Bisa Golkar dengan PAN. Bisa. Misalnya Ridwan Kamil, Bima Arya. Ya kan? Terus misalnya Kang Demul bisa dengan siapapun. Ya, terus PDI Perjuangan misalnya bikin koalisi dengan PKS. Lalu PKB, P3, Nasdem. Bisa 4 pasang. Bisa. Kan PDIP jeung PKS rada biasanya jarang-jarang. Jarang, tapi memang sudah terjadi sebelumnya. Di Jawa Barat itu Pangandaran kita bareng. Dulu. Untuk Jabar, untuk Pilgub Jabar. Untuk Pilgub Jabar belum ya, belum pernah. Kemarin saya ngobrol sama si Bung Fahmi. Jadi apa ya? Ini emang mengarahnya menuju ke sana, Mang. Jadi gimana? Mengarah Kimnya? Mengarah gitu? Kimnya itu kita berimajinasi bahwa Kim ini akan memilih calonnya tersendiri sesuai dengan bangunan fondasi Kim lah gitu. Nah, di sana muncullah PDIP menghimpun kekuatan dengan PKS dan P3. Karena bagaimanapun juga PKS itu ibaratnya punya silent killer mesin gitu. Mesin pembunuh yang senyap, tiba-tiba siapapun calonnya seret gitu. Dan PDI Perjuangan dengan PKS kan hampir sama. Hampir sama, ya kan? Kita punya struktural sampai ke tingkat bawah, partai ID kita juga besar. Biasa mengumumkan di ujung, ya kan seperti itu. Tapi pada saat sudah perintah, kita gerak masif kan itu. Ya paling tidak ya tadi, kalau Kim itu terbentuk ya mau tidak mau, PDI Perjuangan ya harus membangun koalisi dengan PKS, PKB, P3 dan yang lainnya. PKS 19 kursi. 19. PDI 17. PKB 15. Nasdem 8. Mediocre lah itu. P3 6 kan itu. Cukup menurut saya. Cukup. Itu udah menarik emang kalau PDIP sama PKS karena emang belum ya, Mang. Belum pernah ya? Belum pernah. Belum pernah. Gitu.
Oke. Ya nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Tadi ada titipan dari anak medsos di bawah. Itu baliho karena kebanyakan ada Blackpink, nuansa Blackpink. Kalau penampilannya emang benar masuk katanya. Masuk John Wick dan segala macam. Itu balihonya agak K-pop-K-popan gitu kau. Jadi gini, cerita baliho yang berlatar belakang warna ungu. Ungu keping-pingan lah. Jadi ada teman-teman semacam IO lah ya. IO, dia event organizer di Bandung, terus ada juga teman-teman pelaku industri seni ketemu saya. Dia tanya, "Kang punten, saha nu ngadesain baliho anu backgroundna warna pink ungu?" "Kenapa?" "Punten ya Kang." "Punten." Itu anjing banget. Lah, gimana? Gondrong, hitam, belakangnya ungu, keping-pingan. Itu yang ngomongnya seberapa tahun? Ngomongnya berapa tahun? Umurnya? Iya, umurnya. Ya tos anu lah 50-an lah. 50-an. Nah, tadi masih Widya, Kang. Ini si Widya, yang mana Besos. Itu bilangin ke Mang Ono katanya. Kalau Besos itu keren banget. Umurnya masih di bawah 30, Mang. Oh, gadget banget lah. Jadi gadget suka banget. Mungkin nyambung sana. Gitu. Udah aku sampaikan tadi. Baliho nate emang nyambung banget katanya. Itu masuk banget untuk anak-anak muda sana gitu. Ya, jadi ya memang saya seneng gondrong, Kang Mega. Seneng gondrong makanya dari zaman kuliah, zaman SMA lah ya, ada operasi rambut pengalaman. Ya terus kuliah apalagi di arsitek kan. Di arsitek. Gondrong, selesai juga saya di dunia perikanan, jadi bakul udang, bakul ikan. Bakul ini mana sih? Di Indramayu, pedagang. Oh, pedagang. Pedagang ikan. Saya dulu pedagang ikan sampai ke Muara Angke, Muara Baru saya bawa sendiri. Umur saya 22 tahun. Umur 20 tahun, bolak-balik mau pakai mobil kan, truk? Iya, ya udah supir kan. Karena saya nggak percaya kan, kalau anak buah yang suruh jualin, kan kita nggak tahu juga harganya. Jadi saya nungguin, jadi situ sewa lapak kan. Di Muara Angke itu sewa lapak, kita yang menjual sendiri. Sampai subuh gitu kan, baru pulang. Itu berapa tahun digituan? Ya. Dari 96 ya. Karena saya kan bukan orang berlatar belakang pesisir kan, Mang. Jadi saya susah membayangkan seberapa berat membuat gitu. Ya berat, karena memang waktu itu 96, saya waktu itu cutinya kepanjangan kan arsitektur Trisakti, karena memang saya itu sudah harus mengelola kapal. Oh ya? Kapal milik orang tua kan saya yang mengelola. Terus ada beberapa tambak udang saya mengelola. Terus kita juga punya usaha dijual beli ikan dan udang itu kan. Terus juga ayah saya kan ketua koperasi, saya pun anggota koperasi kan. Dan saat itu pun saya menjadi karyawan koperasi di unit perdagangan yang khusus onderdil kapal. Jadi setiap hari itu aktivitasnya yang pertama, yang jelas ke tempat pelelangan ikan. Jam 6 pagi itu saya sudah harus standby kalau ada perahu yang datang. Setelah itu ya kan di unit perdagangan koperasi. Ya kan sampai siang misalnya, ya kan saya bisa serahin tuh ke beberapa karyawan yang lain. Kalau misalnya anak-anak yang dijual beli udang itu mendapatkan udang, biasanya kan mereka dapat udang pagi. Ya kan saya siang itu sudah mulai processing tuh. Memisahkan udang dari jenisnya, dari tingkat kualitasnya. Ya kan sore ngejual udang. Bisa kita bawa ke Cirebon, kalau kecil-kecil ke Cirebon atau di sekitar Indramayu, atau misalnya pengepulnya datang ke tempat kita. Nah, kalau misalnya ada panen udang yang petani ini menjual ke kita dalam skala besar, saya pasti ya malam itu sudah nongkrong di tambak udang, nguras air sambil nungguin pagi panen, timbang, ya terus seperti itulah. Jadi aktivitas saya di umur 20 tahun itu ya sudah benar-benar sangat berhubungan dengan kondisi perikanan kelautan yang berhubungan dengan nelayan dan pembudidaya ikan dan udang. Jadi gondrong seperti ini menjadi sesuatu yang
keharusan bagi saya supaya keren dan serem. Supaya Korea lah. Karena menghadapi lingkungan kan tahu sendiri ya, lingkungan nelayan yang seperti itu mungkin kan. Terus lingkungan tambak yang seperti itu. Jadi saya merasa bebas saja. Ngopi dulu, Kang. Siap. Nah, makanya Kang Mega untungnya di MD3 ya rambut ini tidak dibahas secara khusus. Oh, Undang-Undang MD3 ya. Yang penting kan rapi. Mungkin rapi dari sisi pakaian gitu ya. Iya, kayaknya. Ya, tapi teman-teman banyak juga yang pakai jeans walaupun jeans hitam gitu kan. Kalau yang blue jeans kan mungkin juga nggak bisa. Berarti waktu umur 20 tahun sudah terbiasa sehari-hari bau amis memang. Iya. Iya, dan memang ya setiap hari seperti itu. Setiap hari seperti itu. Sampai pada akhirnya saya masuk di DPRD tuh umur 30 tahun. Ya. Udah pada Indramayu dulu ya? Dan saya lepasin yang jual beli udang, terus di karyawan koperasi saya lepaskan itu kalau tidak salah kalau karyawan koperasi 99 saya berhenti, tapi tetap jadi anggota kan karena punya perahu kan. Terus yang jual beli udang itu saya tinggalkan 2002. Saya full fokus di politik, waktu itu sempat sekretaris DPC yang sebelumnya pengurus tingkat kecamatan, terus tingkat kabupaten sempat jadi sekretaris DPC. Nah 2004 terpilih DPRD kabupaten. Nah terus 2008 di saat saya menjadi anggota DPRD kabupaten, saya terpilih menjadi ketua koperasi yang dulu orang tua saya dulunya terus sempat dipimpin oleh orang lain, saya didorong terpilih. Nah sehingga saya mengerti betul bagaimana meningkatkan produksi di tempat pelelang ikan dari 93 miliar lah ya setiap tahun. 5 tahun saya kerjain sudah 400 miliar. 93 profit PAD atau omsetnya? Omsetnya itu hanya di tempat pelelangan ikan, bukan ya, termasuk yang unit-unit perdagangan, unit pabrik es. Beda terpisah ya? Tapi volume saya sekitar 120 miliaran lah mungkin ya saat itu. Saya sudah bisa nambah 5 tahun itu menjadi 450 miliar. Banyak lah yang dilakukan, sampai saya ketua koperasi yang anggota DPRD yang misalnya mimpin demo karena ada nelayan yang ditangkap polisi terus tidak bisa dilepaskan. Saya udah baca buku, ini saya dikilas dulu kan. Saya udah baca buku Mentalitas Korea itu yang Bambang Pacul tuh. Ya itu kayak gini lah tampilan-tampilan Korea yang dari awal bisa membangun ketokohannya sendiri, terus akhirnya jadi terpilih. Jadi saya ingat betul gini, ceritanya 2007 itu di Indramayu terjadi tumpahan minyak mentah. 2007. Dan sebenarnya setiap tahun hampir adalah pencemaran di lingkungan pesisir lah ya. Dan Pertamina tidak pernah ngaku bahwa itu adalah minyak dari produksi ataupun hasil dari processing mereka kan. Nah kebetulan saat itu besar. Dan Pertamina tetap tidak ngaku. Ada berbagai macam kajian, misalnya penelitian yang melalui misalnya beberapa perguruan tinggi, ya kita nggak percaya kan itu, orang jelas kok. Dan waktu itu saya di Komisi C, ya Komisi C DPRD Kabupaten Indramayu, saya yang mimpin sendiri tuh ngerubuhin pagernya Pertamina. Akhirnya apa? Gul, ada kompensasi 150 miliar kalau tidak salah ya waktu itu ya. Karena waktu itu kita bikin studi juga ke Balikpapan yang mempunyai permasalahan yang sama dan mereka berhasil. Ya kita lakukan itu. Dan memang apa? Memang saya tidak pernah merasa menjadi orang yang dipercaya oleh anggota, misalnya di koperasi, terus di organisasi nelayan, terus saya kalau berjuang nggak gul gitu. Jadi apapun akan saya lakukan, termasuk saya memimpin demo misalnya, termasuk misalnya di 2014 lucu juga tuh, sebulan sebelum pencoblosan saya ditangkap polisi. Tewak? Iya, ditangkap polisi seharian lah, walaupun belum sempat di BAP kan. 1 kali 24 jam lah ya. Nah, karena waktu itu kita demo Pertamina dan rusuh demonya.
Jadi itu anggota DPR sebelum terpilih? Sebelum terpilih, sebelum 2014. terpilih. Pemilihan kan bulan apa ya? Bulan April. Ya bulan Februari Maret lah seperti itu. Ditangkap itu, diciduk. Diciduk karena memang saya di mobil komando. Saya di mobil komando, saya lagi orasi, tiba-tiba ada batu bata. Kelihatan kan di atas saya ini batu bata melayang gitu kan ke polisi. Wah, rusuh. Bener rusuh. Saya dibawa ke mobil Dalmas gitu, dibawa langsung ke Polres. Itulah cerita. Digebukan lah tapi. Kenapa? Digebukan lah. Ya enggak lah, kan nggak berani. Bisi kan Ya. yang Kalau ya kan biasanya kamu ditewakkan kalau nggak salah masih ada gitu lah. YouTube-nya tuh. Kalau Iya. nggak salah, saya ditarik-tarik sama Kapolres Indramayu masuk ke mobil Dalmas gitu kan. Dan itu kan semua pendukung apa segala macam kan, wah bagaimana ini mau pemilihan gitu kan. Mau pemilihan, wah, kalau benar-benar dipenjara kan gitu. Saya bilang kalau memang ini menjadi sebuah proses ya kita jalani lah. Tapi alhamdulillah cuma 1 malam Kapolresnya ngelepasin. Saya bilang, Pak Kapolres nggak terlalu cepat nih 1 hari. Jadi ternyata Kapolresnya cerita, ya dia dapat telepon dan dapat WA katanya dari berbagai macam wilayah. Jadi ternyata ada teman-teman yang melakukan solidaritas, ya aktivis semua, bahwa isunya bahwa aktivis nelayan di Indramayu ditangkap polisi. Ditangkap polisi, jadi rame-rame. Jadi waktu itu adalah Pak Ono keluar. Dan alhamdulillah tujuan kita berhasil. Waktu itu rencana pemerintah itu kan mau menghapus subsidi BBM untuk kapal yang 30 sampai 60 GT waktu itu. Ya gue akhirnya nggak jadi. Oke. Di Polres nggak dikukumahakeun. Gimana? Di Polres teu dikukumahakeun. Enggak. Mendokoin malam semalam doang lah ya. Kan kita sebenarnya sudah tahu juga siapa yang bikin rusuh kan, kita juga identifikasi di bawah. Penyusup-penyusupnya kan pada akhirnya kita tahu siapa yang ngelempar batu bata pun kita tahu lah. Udahlah. Gitu. Sama jalanan lah, sama aktivis lah, bayang lah ya. Begitu. Oke. Nah, akhirnya kemudian terpilihlah di DPR RI ya. Nah, DPR RI terpilih. Terpilih DPR RI di Komisi 4 yang membidangi pertanian, kelautan, perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, dan pangan. Ya balik lagi ke habitat. Kan nggak pernah lepas dari dunia itu. Tapi memang pertanian menjadi hal yang menarik. Pada akhirnya saya mendalami betul pertanian bukan dari sisi ilmu ya. Tapi bagaimana juga problem yang waktu itu saya menganggap bahwa petani ini jauh lebih baik nasibnya daripada nelayan. Oh, iya. Karena mereka mempunyai misalnya undang-undang perlindungan dan pemberdayaan petani. Skema pupuk subsidi, ya. Undang-undang perlindungan tanaman pangan berkelanjutan. Bukan. Oh, ada lagi? Iya, perlindungan dan pemberdayaan petani. Ya kan? Itu ada tuh. Itu yang menjadi dasar pemerintah untuk membuat program pupuk subsidi, ya terkait dengan irigasi teknis, terkait dengan stabilisasi harga, sampai terkait dengan bimbingan dan pelatihan untuk para petani misalnya. Nelayan belum punya. Oh, belum ada undang-undangnya. Makanya saya melihat petani seperti itu, banyak bantuan apa segala macam, ya kenyataannya juga belum banyak petani yang sejahtera. Karena banyak petani yang lahannya 0,2 hektar dan mereka kan masih kesulitan irigasi masih banyak. Apalagi nelayan yang tidak mempunyai produk perundang-undangan yang melindungi dan memberdayakan mereka. Nah, makanya saya teman-teman, yang pertama saya lakukan bagaimana nelayan mempunyai undang-undang perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Akhirnya goal juga tuh menjadi undang-undang nomor 7 2016 tentang perlindungan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam. Jadi nelayan saat ini mempunyai regulasi bagaimana pemerintah didorong untuk membuat program untuk melindungi dan memberdayakan mereka. Nah, di pertanian ya tentunya Indramayu dengan lumbung padi, ya. Terus lahan tebunya juga lumayan luas, ya kan ada 6.000 hektar. Terus juga
potensi hutannya juga ada 40. Hutan produksi ya? Ya, perhutani kan ada 45.000 hektar. Ya, tapi Indramayu kan tahu sendiri, kemiskinannya cukup besar, penganggurannya cukup besar, buruh migrannya yang terbesar. Nah, sehingga kan masih banyak sebenarnya hal yang harus diselesaikan. Dan saya yakin ya kondisi saat ini tidak jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Produksi turun, luas tanam turun, ya akhirnya apa? Beras naik harganya, minyak goreng juga naik, semua hampir naik. Ya, dan sekarang impor kita ini yang terbesar sepanjang sejarah. Impor beras kita 3,6 juta ton yang sekarang sudah masuk 2 juta. Dan Jawa Barat selain Indramayu kan kita punya banyak wilayah lain yang mempunyai potensi pertanian dan perikanan. Ya. Jadi kalau ditanya nih Kang Mega, Wonosurono sudah berbuat apa sih untuk Jawa Barat? Ya belum banyak yang saya perbuat. Ya, karena memang ruang lingkup tugas saya di pemerintahan ini kan terbatas. Tapi paling tidak saya sudah bisa membantu Alsintan untuk petani. Saya sudah bisa memunculkan yang benar-benar petani muda. Yang mereka anak petani, tadinya tidak mau bertani, saya kasih misalnya fasilitas untuk mendapatkan program alat panen yang modern kan pakai mesin. Gitu kan. Akhirnya anak-anaknya yang mengoperasikan, sehingga anaknya sekarang juga tertarik untuk menjadi petani. Atau bahkan misalnya ada beberapa kelompok Karang Taruna yang awalnya saya dorong untuk membentuk kelompok tani, kita kasih domba, ada 25 ekor, sekarang berkembang. Setiap tahun mereka panen kan melalui Idul Adha itu kan. Dan sampai sekarang sudah berkembang, punya sapi dan sebagainya. Jadi ya paling tidak adalah yang sudah saya sentuh, walaupun ya kan terbatas terkait dengan kewenangan saya. Nah, tadi menarik Bang, Indramayu itu memang salah satu lumbung padi karena salah satunya dipasok oleh bendungan saluran Tarum Barat dan bendungan apa satu lagi lah itu di Indramayu. Di situ Jati Gede. Oh iya, salah satunya itu juga. Tapi kan sekarang juga kan Indramayu jadi daerah yang calon eksploitasi pembangunan infrastruktur. Nah, ini akhirnya masuk ke program Rebana. Yes. Kawasan Rebana. Gitu. Jadi ada 7 kawasan peruntukan industri di Indramayu. Saya sudah ketemu Ibu Bupati ya. Kan selalu ramai terkait dengan alih fungsi. Dan PD Perjuangan secara tegas dan kemarin juga muncul di rekomendasi Rakernas untuk mengendalikan alih fungsi lahan-lahan pertanian menjadi lahan-lahan lainnya melalui apa? Melalui ya tadi salah satunya undang-undang yang harus diturunkan dalam bentuk perda, ya lahan pertanian berkelanjutan yang dikaitkan nanti dengan RT RW, ya kan? Nah, pada saat di situ kawasan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan pertanian dan di situ ada irigasi teknis, ya, dan boleh dikatakan bahwa itu lahan pertanian produktif, jangan pernah, ya kan beralih fungsi. Sepakat. Saya dikritis, saya kan sempat tugas di Subang. Jadi Subang di Karawang pernah. Di Subang Karawang itu kan salah satu lumbung pertanian tuh. Itu pertanian di Kampanturanya itu didukung oleh bendungan raksasa. Irigasi raksasa saluran Tarum Barat yang dialirkan dari bendungan Jatiluhur. Tapi kan seiring dengan rencana pembangunan Rebana juga itu jadi horor, jadi ancaman gitu. Kenapa waktu itu saya sebagai ketua DPD nih, waktu itu Ridwan Kamil menyampaikan revisi RPJMD. Di mana memasukkan Rebana ya sebagai RPJMD dia masuk di RPJMD. Nah, kita tolak kenapa? Ada sebuah kajian yang dilakukan di luar Pemprov Jawa Barat bahwa apa? Ketersediaan air di wilayah Rebana itu tidak cukup. Ya, untuk memasok ke industri. Karena apa? Di pertaniannya saja masih kurang. Nah, makanya kita tolak dan ada beberapa kawasan peruntukan industri yang di sana itu sebenarnya lahan produktif. Misal di kawasan Kertajati. Kertajati kan berbatasan dengan Indramayu. Ya, ada di Jati 7. Terus di Indramayu ada Kecamatan Bango 2 dan Tukdana. Di situ selain pertanian sawah, padi, di situ juga ada tebu.
Di situ ditetapkan sebagai kawasan peruntukan industri karena dekat dengan Kertajati. Nah, sehingga ya saya sampaikan kemarin ke Bupati Indramayu, awas yang termasuk Tukdana ini jangan sampai itu beralih fungsi. Di RT/RW-nya bukan untuk itu ya? Ya peruntukannya untuk industri Okay. yang rebana itu. Tapi di RT/RW itu kan saya minta ke Ibu Bupati untuk jangan sampai berubah. Karena ini kawasan-kawasan pertanian produktif. Karena apa? Karena airnya mudah dari Jati Gede ke Rentang, Bendung Rentang, terus di situ juga dibangun, ya kan, namanya RIMS, Rentang Irrigation Modernization System. Jadi Rentang itu mengairi Indramayu itu mungkin lebih dari setengah kecamatan. Nah, sisanya yang dari Salam Dharma yang berbatasan dengan Subang. Jadi nyambung sebenarnya itu. Nah, terus ada lagi misalnya Sada Warna. Ya. Ada Warna. Baru di Subang, baru. Ya, Subang. Nah, itu Indramayu yang akan berpengaruh itu Haurgelis dan Gantar misalnya. Terus ada beberapa misalnya rencananya ada pembangunan bendungan Cipanas. Ada juga nih, ada beberapa kecamatan Kroya. Nah, sehingga dari konsepsi apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan terus didorong oleh kami yang di Komisi 4, Indramayu ini sangat jelas bahwa inilah lumbung padi nasional. Sebenarnya nggak Indramayu doang, Bang, tapi Indramayu, Subang, Karawang. Ya, oke. Tapi pada saat bicara Karawang, ya kan lahan produktifnya sudah berkurang jauh. Tewas lah. Ya, makanya kan Karawang dulu itu kan lumbung padi nasional itu kan Karawang. Subang termasuk Subang. Pada saat industri itu tumbuh di Karawang, maka kabupaten dengan produksi beras terbesar itu kan akhirnya Indramayu. Nah, satu hal misalnya, kenapa saya mengantisipasi bagaimana pembangunan ini jangan dilepas begitu saja. Karena yang terjadi di Karawang, walaupun di situ sudah dijadikan kabupaten industri. Tapi miskin es krimnya kan masih banyak. Iya, karena itu masyarakat industri bicara penganggurannya masih banyak. Itulah ciri khas masyarakat industri. Nah, karena apa? Karena memang pemerintah tidak menyiapkan skema bagaimana kita merubah budaya agraris menjadi budaya industri. Tidak didampingi dengan pendidikan pelatihan kepada anak-anak muda di lingkungan wilayah pabrik itu, sehingga apa? Sehingga rekrutmen tenaga kerja di pabrik itu ngambil dari luar. Calo juga. Ya kalau calo kan memang di mana-mana, ya kan. Tapi kalau kepala daerahnya kencang, ya kan pada saat bicara membangun industri, kan ada AMDAL, analisa mengenai dampak lingkungan, dan bukan hanya semata-mata terkait dengan lingkungan yang berkaitan dengan alam, kerusakan apa segala macam, tapi juga lingkungan sosial, lingkungan ekonomi. Kan ada ibaratnya rencana tindak lanjut bagaimana dari sisi sosial, dari sisi ekonomi, dari sisi budaya, ya kan, untuk menyesuaikan. Nah, ini yang kita itu banyak alpa, banyak tidak hadir. Pemerintah itu menyiapkan sumber daya manusia pada saat dari budaya agraris menuju ke industri. Nah, sehingga misalnya Indramayu, Cirebon, Majalengka gitu kan, ya harus hati-hati betul. Dan harusnya memang Pemprov ini ngambil peran yang besar. Harusnya ngambil peran yang besar. Dan kita belum menemukan apa yang dilakukan Pemprov sampai detail seperti itu. Sehingga pada akhirnya kita menghadapi kembali tumbuhnya industri di Jawa Barat. Sekarang kita melihat hancurnya industri di Jawa Barat. Karena apa? Alasan pengusaha simpel. UMK-nya terlalu tinggi, sedangkan Jawa Tengah lebih rendah. Ya kan gitu. Nah, kenapa sih seperti itu? Mungkin ya dikaitkan juga misalnya dengan tingkat kemahalan hidup di daerah tersebut. Inflasinya lebih cepat, ya kan? Karena mungkin dampak dari ciri khas masyarakat industrialis. Ya mungkin, ya kan, konsumtif, apa segala macam gitu kan. Ya mungkin seperti itu. Nah, sehingga kan tadi tidak mudah
tidak mudah bicara bagaimana merubah budaya dari agraris ke industri. Sehingga pada saat bicara misalnya lapangan pekerjaan, permasalahan lapangan pekerjaan, pengangguran, kalaupun ujungnya ini industri, saya sih mempunyai konsepnya. Industri yang disesuaikan dengan budaya setempat. Kalau budaya agraris misalnya di Indramayu, pada saat misalnya didorong industri, ya industri yang berhubungan dengan pertanian dan perikanan dong. Harusnya seperti itu. Kenapa? Ini pun akan memunculkan misalnya peningkatan kesejahteraan dari para pelaku usaha di bidang itu. Ngapain jual ikan sampai ke Jakarta kalau di situ ada pabrik ikan yang besar? Ngapain jual beras sampai ke pasar induk, Keramat Jati Cipinang misalnya? Kalau di situ ada pabrik beras ataupun ada pusat penjualan beras di Indramayu misalnya. Kan itu bisa kita lakukan. Oke. Mang, ini itu soal tadi efek industrialisasi dan mengubah budaya agraris ya. Saya pengen ini Mas, membreakdown isu publik ini soal pendidikan gitu. Kan dalam konteks konsep hak warga negara, hak dasar warga negara itu salah satunya kesehatan dan pendidikan. Kesehatan udah oke lah, ada BPJS. Sekarang ya jelek-jeleknya BPJS, minimal mau bikin susah, mau bikin warga anjuk hutang gitu loh. Ya kan, orang-orang mau sakit, cover BPJS masih bisa tercover. Nah ini sekarang masalah pendidikan, Mak. Ini belum ada yang tercover. Sistem PPDB sekalipun katanya menguntungkan. Banyak yang minta direvisi, dievaluasi terkait dengan zonasi misalnya. Terus kan zonasi itu kan meniscayakan orang-orang yang nggak masuk zonasi masuk swasta, bayar deh ke swasta, atau terjadi rekayasa, ya kan, rekayasa domisili yang pada akhirnya oknum pihak sekolah memasang tarif. Terakhir kan saya angkat laporan dimintain 15 juta di SMK 15 Bandung. Saya kemarin sudah ketemu sama Ibu Ine ketemu gubernur telepon juga saya sampaikan, Pak Gubernur coba dicek, benar nggak masuk ke SMK 15 itu sampai harus membayar 15 juta. Nah diperhadapkan dengan kondisi ini kan tidak sangat adil bagi rakyat. Itu. Dan itu problem besar kita juga di Jawa Barat. Ini deh, memungkinkan nggak sih anggaran yang 20% di APBN untuk pendidikan itu membuat pendidikan gratis? Artinya kan beberapa kabupaten kota untuk SD dan SMP yang sesuai kewenangan dia clear. Kan SMA belum. SMA kan ada beberapa, misalnya walaupun tidak semua, kan kita bisa melihat beberapa gubernur yang sudah membuat SMK, khusus untuk yang orang tuanya miskin, tidak harus bayar, malah dia sebelum selesai itu sudah kontrak dengan berbagai macam perusahaan, sehingga dia lulus langsung kerja. Kan sudah ada yang melakukan seperti itu. Nah di Jawa Barat ini belum ada. Makanya, belum ada. PR tiap tahun, Mas. Iya, nah makanya ya harus kita evaluasi PPDB dan harusnya ketentuan 20% APBN APBD itu harus bisa semaksimal mungkin. Kan saya simpel ya bicara misalnya terkait dengan modus sekolah misalnya nih. Karena mereka tidak di-cover semuanya kebutuhan untuk meningkatkan proses belajar mengajar, maka kepala sekolah ini dibebani untuk memastikan sekolah dia berprestasi, muridnya berprestasi. Akhirnya apa? Dia dengan komite sekolah berembuk, yaudah kita adakan saja sumbangan. Kan? Akhirnya apa? Semua diratakan. Ya kan? Padahal tidak semua orang yang mampu untuk memberikan sumbangan itu. Artinya 20% tanepi pendidikan handap. Ya makanya kita harus hitung lagi. Apakah sudah cukup? Kalau sudah cukup ya alhamdulillah. Karena kan pada saat 20%, apakah itu hanya programnya saja, apa termasuk bayar gaji guru, ya kan, atau biaya rutinnya? Nanti akan kita cek. Tapi ya saya lihat Jawa Barat ini belum melakukan terobosan apa-apa. Dan saya Mega gini lah. Saya cerita waktu koperasi nih. Kan kita ada dana sosial yang dikelola oleh koperasi. Dari apa? Dari
nelayan yang menjual ikannya, ada beberapa simpanan, sumbangan, termasuk pungutan yang dikelola oleh koperasi. Saya kan sadar betul bahwa di lingkungan nelayan itu kan banyak yang putus sekolah. Saya bangun sekolah. Oh, iya, kita bangun SMK di situ. Dan saya sampaikan bahwa anak nelayan tidak ada satupun yang membayar itu karena semua pembiayaan dibiayai oleh koperasi. Oh, nggak ada. Ada, walaupun ya saya nanti cek lagi lah teman-teman yang sekarang pengurus. Ya. Tapi zaman saya itu terbangun sebuah SMK. Terbangun sebuah SMK. Jadi kan simpel, pada saat kita bayar pajak, kita bayar retribusi, ada pendapatan negara, ada pendapatan daerah. Terus kita rakyat ini menuntut fasilitas-fasilitas itu diberikan. Pada saat pendidikan ini menjadi hal yang wajib, tanggung jawab pemerintah, wajib belajar 9 tahun, 12 tahun. Ya konsekuensinya pemerintah harus membiayai itu semua. Ya walaupun tidak semua, makanya kan harus kita hitung kembali. Ya anggaran pendidikan di Dinas Pendidikan sudah mampukah untuk mengcover seluruh SMK, SMA yang ada di Jawa Barat. Yes. Anggaran kabupaten kota apakah sudah bisa mengcover kebutuhan SD dan SMP? Dan kita akan dorong itu. Nah, sehingga kita pikirkan swasta bagaimana. Karena swasta, ya kan karena kemandiriannya pada akhirnya juga tidak semua orang bisa masuk ke swasta. Yang pertama, swasta kan terkenal dengan kualitas pendidikannya yang bagus. Oke lah, swasta kita bentuk sebagai pendidikan yang berbiaya mahal dan khusus untuk menengah ke atas. Maka muncullah beberapa swasta yang bagus, yang berbasis Islam misalnya Al-Azhar dan sebagainya gitu kan, yang berbasis lainnya lah banyak juga bertumbuh, itu mahal. Dan itu tidak ada yang protes. Kenapa? Karena dari awal ya mereka sudah jelas nih pasarnya pasar menengah ke atas. Nah, tapi pada saat bicara swasta yang belum berkategori seperti itu, swasta ini menjadi buangan. Buangan murid-murid yang tidak diterima ke negeri. Itu. Mereka orang tuanya tidak mampu, tidak bisa masuk ke sekolah negeri, ke swasta dengan biaya yang mahal. Apa yang harus dilakukan? Harus ada hibah rutin. Harus ada bantuan dari pemerintah ke SMA, SMP, SD, swasta-swasta tersebut. Untuk apa? Tidak membebani semuanya ke wali muridnya yang banyak yang tidak mampu itu. Nah, saya belum mendengar itu dilakukan. Belum. Gitulah. Nah, selama ini kan kalau pendidikan kan karena dianggap bahwa sudah ada kewenangan pemerintah pusat melalui BOS, ya cenderung menyerahkan ke mekanisme yang dibuat oleh pemerintah pusat. Ya kan sering banget kejadian ya orang tua yang anaknya gagal PPDB masuk swasta, duit mahal misalnya nggak mampu pinjol. Pinjol yang terbesar di Jawa Barat. Nah, pinjol kan? Judi online. Sekarang judi online yang terbesar di Jawa Barat. Mau Mas jadi gubernur? Mau jadi gubernur yang masalahnya kayak gitu? Ya kan gini Kang Mega ya, saya itu kan pelik. Tadi lu ngomongin apa yang ngomongin? Saya itu sudah melepaskan. Saat ini saya tidak punya perahu. Saya sudah jual semua. Oh ya? Iya. Jadi saya tidak mempunyai usaha apapun. Saya tidak berbisnis apapun. Ya benar, selama mungkin dari 2016 ya terakhir saya jual kapal saya. Saya juga sudah tidak menjadi pengurus koperasi. Ya saya full saja di politik. Ya. Pada saat saya menjadi wakil rakyat, kan ada beberapa hal yang tidak bisa saya lakukan. Karena itu merupakan kewenangan eksekutif. Kan Kita kan hanya bisa ngomong. Oke, kalau menterinya hubungannya baik dengan kita, dirjennya berhubungan baik. Pak Dirjen, tolong dong besok diselesaikan tuh air. Maka seketika dirjen itu perintahkan direkturnya untuk ngurus air di Indramayu. Selesai kan? Jadi pada saat kita mengalami suatu kondisi ada rakyat datang ke saya. Datang ke saya, Pak, anak saya mau masuk SMP, Pak. Dimintain bayaran. Saya punya kewenangan nggak di situ? Enggak lah. Nah, kalau sesuai dengan Komisi 4, ya kan nggak ngurusin itu. Mau tidak mau, akhirnya saya bantu secara pribadi kan. Diserangan?
Iya, duit gaji, duit apa kan? Saya bantunya itu kan. Nah, sehingga kan saya yang sering mengalami seperti itu, ya gubernur itu bukan semata-mata untuk berkuasa di situ. Hanya sebatas fasilitas untuk bisa membantu orang. Dengan kekuasaannya? Dengan kekuasaannya, ya paling saya mau berpikir seperti itu. Ya, di DPRD kenapa sih saya harus meninggalkan DPR? Nah, ya kan, kedudukan keuangannya jauh. Satu kali reses berapa? 400 juta. DPR RI. Terus sekarang? DPR RI, nah DPRD provinsi berapa? 10. Ya kan jauh. Jauh kan itu. DPR RI punya fasilitas rumah dinas. Ya, provinsi ya tidak ada fasilitas rumah dinas, tapi ada tunjangan perumahan. Ya kan, tapi dari sisi kedudukan itu pasti beda. Pasti beda. Kenapa Pak Ono mau turun di provinsi? Ya kalau saya ditanya, seberpihak apa sih Ono Surono ke Jawa Barat? Dengan saya meninggalkan DPR RI dan lebih memilih ke DPRD provinsi, itu salah satu wujud keberpihakan saya ke Jawa Barat, saya bilangin. Berat lah ya. Ya itulah kan, karena kan saya sudah nih, anak-anak sudah pada besar ya, karena saya punya anak 4 ya kan, yang kecil saja sudah semester 4 ya kan. Dan saya udah sama istri sudah dari awal bersekapa, ini jalur perjuangan membantu rakyat itu ya di politik ya, kita sudah paham betul ya di keluarga. Kalaupun saya jarang pulang ke rumah, jarang dengan anak-anak, itu menjadi bagian. Jadi kalau di Indramayu itu saya itu kerja, kalau di Jakarta saya liburan kan. Kalau Jakarta kan rapat jam 10, pulang jam 5 kalau tidak ada rapat malam. Kalau di Indramayu saya kerja full. Karena bangun tidur sudah ada tamu konstituen saya kan. Yang pasti konstituen itu minta bantuan, nggak mungkin datang ke rumah saya nggak minta bantuan. Ya kan? Dan sampai malam bisa sampai jam 1, jam 2, jam 3. Nah makanya kemarin pada saat teman-teman ngobrol di Jawa Barat, Pak Ono, apa sih program kalau jadi gubernur? Saya mikir apa ya? Saya bilang, kan saya belum jadi calon, saya bilang. Kalau udah jadi calon kan jelas visi misi programnya. Tapi dari obrolan itu Pak, akhirnya saya menemukan, oh ternyata gubernur dengan luas wilayah yang besar, jumlah penduduk yang besar, ternyata ada satu momen yang terlewatkan. Di mana ada interaksi antara gubernur dengan rakyatnya yang tidak pernah dikelola dengan baik. Hanya sebatas seremonial. Nah, sehingga saya sampaikan kemarin, kalau saya jadi gubernur, maka hari Jumat akan saya siapkan 1 hari full saya dengan rakyat. Silakan rakyat datang ke gedung sate, sampaikan permasalahannya, sekaligus dari permasalahan yang disampaikan rakyat itu, maka saya bisa melakukan evaluasi terhadap kinerja kepala-kepala dinas. Evaluasi terhadap visi misi program saya kan itu. Rakyat itu kan akan langsung bicara. Lu nggak akan seremonial dong? Enggak lah, kan jelas saya sudah lakukan selama menjadi anggota DPR RI. Ya kan, Sabtu saya bilang saya akan keliling. Ya kan, marga masyarakat yang memang perlu didengar dan juga misalnya terkait dengan program pembangunan di Jawa Barat yang perlu saya cek langsung. Ya paling tidak minggunya yang libur kan. Nah iyalah, udah istirahatnya. Iya, dan sekarang sebenarnya tidak ada libur. Minggu pun kalau saya di Indramayu, Cirebon, pasti saya kerja. Paling tidak ya konstituen saya menyampaikan berbagai macam permasalahan itu. Mang, ini tadi saya tertarik pengen menularkan semangat kerja keras. Mang Ono kan dari awal waktu usia 20 tahun berjibaku di pasar dan lain sebagainya. Itu untuk generasi sekarang kan berilah kan anak muda sekarang perlu inspirasi lah. Betul. Gitu. Jadi kalau bicara anak muda sekarang, saya pernah muda dan saya sudah terlibat. Di masalah ekonomi saya terlibat, di masalah politik saya terlibat, di masalah sosial melalui organisasi nelayan juga saya terlibat. Jadi apa yang saya lakukan, kondisi sekarang kan jauh lebih mudah. Karena apa? Dunia digital yang memberikan akses seluas-luasnya kepada anak muda. Terkait dengan perkembangan teknologi ini yang pada akhirnya semua jenis ekonomi itu ya pada akhirnya harus bergeser. Perdagangan, kita inovasi sedikit, kita kreasi sedikit, maka bisa menjadi ekonomi kreatif. Pertanian, kelautan perikanan, kita sentuh dikit dengan inovasi, kreativitas, kita akan merubah itu menjadi ekonomi kreatif.
Dan saat ini tumbuh berkembang kan ekonomi kreatif di Jawa Barat. Yang tidak pernah orang lupa bahwa Jawa Barat, khususnya kota Bandung, ya terkait dengan fashionnya. Ya, fashion, musik. Musiknya. Dan ini masih, tagline itu masih ada, cap itu masih ada. Nah, yang kedua misalnya kuliner. Kuliner saat ini berkembang demikian pesatnya. Orang hanya mengunjungi Bandung, mengunjungi Cirebon. Ke Bandung hanya beli batagor, beli mie kocok. Ke Cirebon hanya untuk makan nasi jamblang, empal gentong. Jadi industri kreatif di bidang kuliner juga berkembang dengan cepat. Hari ini di Kota Bandung ada pameran kerajinan. Ya, pesertanya dari teman-teman 27 kabupaten kota. Tadi saya ketemu yang perwakilan dari Subang. Namanya Yono. Namanya Yono. Dia adalah mungkin guru, dia guru, tapi dia seniman juga, dan dia memproduksi beberapa macam kerajinan, salah satunya dari paralon. Dia punya 25 karyawan, berasal dari desa yang pemuda-pemuda itu adalah pemuda yang rawan sosial. Daripada mabok, daripada dia ngamen, daripada apa, diajak. Muncullah ide kreatif untuk membuat satu produk kerajinan yang saat ini dipamerkan. Yono namanya. Bukan orang Jawa. Yono Taryono namanya. Dia lahir Sumedang. Oh, Sumedang. Iya, saya tanya. Yono Taryono asli Sumedang. Sunda, Pak. Walaupun Sarua berarti ya. Kan Indramayu. Indramayu. Udah dijelaskan dari awal. Orang Indramayu. Makanya kieu mun ditaros ono Surono asli mana? Asli Jawa atau napi Sunda? Saya bingung jawabnya. Karena orang Indramayu Cirebon itu dia bukan Jawa, dia bukan Sunda, tapi dia Cirebon. Bahasanya pun beda, gitu kan. Nah, kalau di lembaga survei ada suku Sunda, suku Jawa, suku Minang, suku Batak, ada suku Cirebon. Oh iya. Tapi sejarah Cirebon juga kan tidak terlepas dari Jawa Barat. Iya. Ya yang kan? masuk orang Jawa Barat. Dari Galuh, dari Pajajaran, kalau seperti itu kan masih ada nyambung-nyambungnya. Apalagi kalau Sunda misalnya dari sisi sampai ke NTB. Ada. Ya kan? Jadi kalau Sunda terkait dengan suku, misalnya, ya nggak tahu saya juga, ya Sunda apa Jawa. Kalau nama diulang tidak ada di Jawa kan gitu. Nama diulang itu kan hanya ada di Sunda. Itu menandakan bahwa itu buktinya bahwa Jawa Barat itu beragam. Ya beragam, termasuk di Ciamis misalnya. Saya punya anggota DPRD nih, namanya siapa? Oman Ohan Oi, ya kan? Oman Ohan Oi. Kenapa saya bilang pakai O? Kenapa nggak pakai A? Ya nggak tahu, Pak. Oman jadi aman. Ya aman kan gitu. Misalnya Yono, harusnya Yana kan gitu. Nah, Ono banyak kamu mau, Kang, kedah nama dirubah Ana Surana. Ya kan? Ana Surana. Ya mungkin di keluarga saya pun mungkin aneh juga ya. Karena saya sendiri yang pakai O, yang lainnya pakai A. Ya bagaimanapun namanya, yang penting itu identitas yang diberikan sejak lahir. Ya, dan itu identitas sejak lahir, dan kalau orang yang menganggap nama saya aneh, saya tuh dibully sejak TK. Bener. Jadi ketemu TK misalnya, ketemu teman, oh namanya lucu, Ono, ya kan? Masuk ke SD diejek masalah nama, masuk SMP diejek, sampai masuk kuliah orang itu bertanya, dan masa sih nama lu Ono? Kan kuliah di Jakarta. Ono ini nama dari mana? Akhirnya diplesetkan. Oh no. Itu bagian kehidupan saya dari sisi nama pun. Akhirnya orang banyak mengenal saya karena keunikan nama saya kan. Oke. Masa Ono bukan Kio kan? Nah. Ya wes. Oke, itulah Tribuners berdiskusi soal mata lokal memilih untuk Pilkada Jawa Barat. Hatur nuhun Sami Kang Mega. Sampai sukses untuk menuju 27 Agustus. Amin. Apapun yang terjadi, selamat bertarung. Siap. Mudah-mudahan jalannya lancar. Amin. Dan merdeka. Oke. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.